Sebenarnya cara terbaik untuk mengatasi ADHD pada orang dewasa adalah kita memahami adanya paradoks pada ADHD. Yang pertama adalah paradoks kalau ketika kita fokus sesuatu, kita masuk ke zona hyperfokus, tapi kita juga orang yang sangat susah untuk memulai atau menjadi konsisten. Jadi sekalinya kita konsentrasi, kita bisa ngerjain itu sangat lama, mungkin bisa 1 harian kita bersih-bersih, atau misalkan kita bisa 1 harian ngerjain 1 project, lalu hari besoknya kita nggak mau lagi ngerjain tersebut. Untuk paradoks yang ini, aku udah menemukan solusi, yaitu adalah dengan cara membuat diri kita menggunakan hyperfocus, tapi tidak boleh sampai ke batas yang maksimal. Jadi gimana? Supaya dopamin kita itu tetap masih ada. Jadi kalau misalnya kita lagi suka sesuatu hal, kita buat dia mayeng. Jadi kalau misalnya hari ini semangat, besok semangat, hari ketiga semangat, itu nanti lama-lama akan membantu kita terbentuk rutinitas. Jadi memanfaatkan intensif fokus sekaligus memanfaatkan yang namanya rutinitas. Bukan habit ya, rutinitas. Kalau habit itu bisa kita lakukan kalau ada triggernya. Tapi kalau misalkan rutinitas, kita tuh berdasarkan timeline-nya. Paradoks yang kedua, apapun yang dilakukan tidak boleh terlalu gampang, tapi tidak boleh terlalu susah. Kalau terlalu gampang, kita tidak memiliki dopamin untuk membuat kita excited. Tapi kalau terlalu susah, itu akan menghentikan kita untuk memulainya karena ada rasa perfeksionis dan juga kekhawatiran-kekhawatiran lain di mana kita ngerasa nggak mungkin ngelakuinnya. Karena overwhelmed pas ngebayangin harus ngerjain tugas ini karena terlalu susah atau terlalu besar. Solusinya adalah aku buat semua job desk aku tuh selalu ada spark-nya atau new thing-nya, tapi tetap ada bagian rutinitasnya. Jadi tidak terlalu sulit untuk aku kerjakan, tapi tetap ada sesuatu yang baru. Dan itu harus kita mainin sebagai diri kita sebagai ADHD. Dan tentu pola setiap orang pasti beda-beda. Paradoks yang ketiga, kita itu suka menunda, tapi saat deadline kita tuh panik. Dan biasanya kita akan dengan terburu-buru ngerjain tersebut. Memang ada orang-orang tertentu bilang bahwa, oh dengan kekuatan kepepet. Tapi sebenarnya kalau orang ADHD, karena dia punya time blindness, walaupun dia kepepet, kadang dia masih nggak bisa menghitung apakah jumlah waktu yang diberikan tersisa itu bisa menyelesaikan atau enggak. Jadi metode kepepet ini berlaku untuk orang yang tahu, oh 2 jam lagi gitu dia bisa kerjain. Tapi kalau buat orang ADHD, 2 jam ini walaupun dia ngerjain kejarin cepet, karena dia punya time blindness, cara berhitung waktunya tuh enggak tepat. Yang tepat adalah orang-orang ADHD ini kelihatan cuek, kayak happy go lucky, nggak mau ngeributin hal kecil, tapi ketika dia di reject, bahkan dalam hal yang kecil sekalipun, dia tuh langsung down. Karena ini berhubungan dengan sensori kita yang gampang banget menangkap sensori rejection. Dan begitu ada satu aja rejection, misalkan orang lain makan nih, terus lupa ngajak kita, literally lupa, kita tuh bisa sangat down dan ngerasa langsung menarik diri. Itu 4 paradoks yang terjadi pada adult ADHD dan aku